يلتهم أماكن النزوح في خيام أو بركسات النازحين في صناعة الوكالة في مواصي خان يونس. Pemerintah Amerika Serikat mengecam serangan Israel terhadap salah satu pusat pelatihan PBB di kota Khan Younis di Gaza Selatan pada Rabu 24 Januari. Akibat serangan Israel tersebut, gedung yang menampung 800 pengungsi Palestina itu terbakar. Melansir Anadolu, pernyataan ini disampaikan Vedant Patel, wakil juru bicara utama Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Dia menegaskan bahwa warga sipil harus dilindungi dan fasilitas PBB dihormati. Sebelumnya diberitakan Israel menyerang pusat pelatihan Khan Younis pada Rabu. Kepala Badan Pekerjaan Bantuan PBB di Gaza, Thomas White, melalui jejaring sosial X menyebut 2 peluru tank menghantam sebuah bangunan yang menampung 800 orang di Khan Younis. Dilaporkan setidaknya 9 orang tewas imbas insiden tersebut, sementara 75 orang lainnya mengalami luka-luka. Meski demikian, IDF membantah melakukan serangan tersebut. Sebaliknya, IDF menuding Hamas dibalik serangan mematikan di lingkungan Gaza Selatan di mana lebih dari 30.000 pengungsi Palestina dilaporkan berlindung. Militer Israel mengatakan pihaknya telah melakukan penyelidikan atas insiden tersebut. Dari penyelidikan sementara disebut pasukan udara dan artileri militer Israel tidak melakukan serangan. Saat ini militer IDF masih menyelidiki operasi pasukan darat di daerah tersebut. Selain itu juga memeriksa apakah ledakan itu disebabkan oleh roket Hamas yang nyasar. Seorang psikolog terkemuka Palestina, Fadel Abu Hain, dilaporkan tewas dalam serangan Israel di Gaza, Palestina. Abu Hain tewas dibunuh oleh penembak jitu Israel pada Selasa, 23 Januari 2024. Dikutip Tribun News dari Middle East Eye, Fadel Abu Hain ditembak ketika pasukan Israel mengepung wilayah Khan Younis, Gaza Selatan. Abu Hain diketahui seorang profesor dan psikologi di Universitas Al-Aqsa Gaza yang telah bekerja lebih dari 20 tahun. Ia telah menerbitkan beberapa jurnal dan artikel penelitian di bidangnya. Ia juga menjabat sebagai Direktur Pusat Pelatihan Komunitas untuk Manajemen Krisis di Gaza. Abu Hain dilaporkan pernah ditangkap oleh pasukan Israel pada tahun 2003 silam. Tewasnya Abu Hain menyisakan duka mendalam bagi seorang akademisi, Bazar Nusaibeh. Dalam cuitannya di jejaring X-nya, Nusaibeh mengungkap bahwa Abu Hain ahli dalam mengobati trauma dan kondisi kesehatan mental akibat perang bertahun-tahun. Murid-murid Abu Hain dan mereka yang akrab dengan karyanya meninggalkan serangkaian penghormatan setelah mendengar kabar kematiannya. Abu Hain sering berkunjung ke Eropa dan Amerika sebagai bagian dari konferensi dan pertemuan akademis. Sejak perang pecah 7 Oktober, Israel telah menewaskan sedikitnya 94 akademisi lainnya dalam perang di wilayah kantong tersebut. Setidaknya 25.000 warga Palestina telah tewas dalam konflik sejauh ini, sebagian besar dari mereka adalah warga sipil. Kapal-kapal yang berkaitan dengan Israel rupanya tidak habis akal untuk menghadapi blokade Laut Merah oleh Houthi Yaman. Kapal Israel mencari jalan pintas demi menghindari serangan kelompok yang didukung Iran tersebut. Melansir Tribun News, saat jalur di Laut Merah diblokade Yaman, kapal-kapal Israel masih bisa melewati jalur lain tanpa mengelilingi benua Afrika. Jalur yang dimaksud adalah jalur pelabuhan Dubai, Uni Emirat Arab, dan pelabuhan Bahrain. Kemudian produk impor dan ekspor melewati jalur darat melalui Arab Saudi dan Jordania. Arab Saudi, Bahrain, dan UEA serta Yordania membantu Israel dalam mengatasi masalah blokade Laut Merah oleh Yaman. Kapal-kapal Israel yang tidak bisa lewat Laut Merah dan terusan Suez merapat ke Bahrain dan UEA. Mereka menurunkan muatan di pelabuhan Bahrain dan Uni Emirat Arab, kemudian diangkut oleh truk-truk melalui jalur darat lewat Arab Saudi menuju Israel melewati Yordania. Salah satu perusahaan yang menemukan jalan keluar dari boikot Houthi adalah Mainfield Logistics, salah satu perusahaan pelayaran dan logistik terkemuka di Israel dengan perwakilan di seluruh dunia. Pasukan Israel tampaknya mulai putus asa menemukan dan memulangkan sandera yang ditawan Hamas di jalur Gaza, Palestina. Kabar ini muncul di tengah protes dari keluarga sandera kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich mengatakan kepada keluarga para sandera pihaknya tidak bisa janji untuk memulangkan para tawanan. Surat kabar Israel Hayom melaporkan pernyataan ini disampaikan Smotrich dalam diskusi dengan keluarga para sandera pada Senin 22 Januari. Diskusi tersebut membahas aktivitas operasional di Gaza dan dilema seputar pembebasan tawanan. Video rekaman pertemuan tersebut bocor kemudian dirilis oleh media Hayom.
Dalam rekaman tersebut, Smotrich menegaskan bahwa pihaknya tidak bisa menjanjikan bisa membawa pulang semua sandera hidup-hidup. Meski demikian, pemerintah Israel disebutnya akan melakukan segala upaya untuk membebaskannya kembali. Lebih lanjut, ia berbicara soal keamanan nasional Israel serta keberlangsungan Yahudi sebagai pertimbangannya. Diketahui beberapa pekan terakhir masa demo mendesak pemerintahan Netanyahu untuk segera mungkin memulangkan sandera. Netanyahu pada Senin lalu mengatakan ada tawanan Israel untuk mencapai kesepakatan dengan faksi-faksi Palestina di Gaza tanpa mengungkap rinciannya. Negosiasi sedang berlangsung melalui Qatar dan Mesir menurut otoritas penyiaran Israel. Hamas belum secara resmi mengomentari tawaran Israel tersebut. Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi dilaporkan menolak berbicara dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu lewat panggilan telepon. Sikap Mesir ini menyusul niat Netanyahu ingin menduduki wilayah perbatasan antara Mesir dan jalur Gaza. Demikian dilaporkan media Israel Channel 13 bagaimana mengutip sumber informasi yang dirahasiakan pada Rabu 23 Januari. Dalam laporan disebutkan kantor Netanyahu telah mencoba beberapa kali menghubungi Presiden Mesir melalui panggilan telepon namun selalu gagal. Panggilan telepon terakhir yang diumumkan di antara mereka terjadi pada Juni 2023 lalu. Kabar terbaru terkait penolakan ini menyusul kemungkinan Israel untuk melancarkan operasi militer di poros Philadelphia. Sebelumnya, Ketua Layanan Informasi Negara Mesir, Dia Raswan, membantah pernyataan yang menyebut Mesir menyelundupkan senjata ke Gaza melalui perbatasan Rafah. Ia mengatakan tuduhan tersebut digaungkan Israel untuk membenarkan serangan di jalur Gaza. Raswan juga mengecam Israel yang berupaya menduduki wilayah koridor Philadelphia. Pihaknya menyebut hal itu sebagai pelanggaran terhadap perjanjian dan protokol keamanan yang ditandatangani Mesir dan Israel. Kondisi tersebut membuat Mesir murka hingga menyiapkan perlawanan untuk menyerang Israel. Qatar merasa tersinggung seusai Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ketahuan menyebut negara Islam tersebut sebagai mediator problematik. Padahal sejauh ini Qatar telah banyak membantu menengahi konflik Israel dan Hamas di Gaza. Selama kesepakatan November yang dimediasi oleh Qatar dan Mesir, 105 orang telah dibebaskan. Melansir Jerusalem Post, pernyataan Netanyahu itu terekam dalam format audio yang bocor dan disiarkan pada media Israel Channel 12 pada Selasa 23 Januari. Disebut pernyataan itu terjadi saat Netanyahu berbicara secara tertutup dengan para keluarga sandera. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar Majed Al-Ansari tidak habis pikir pernyataan itu diduga keluar dari Netanyahu. Melalui cuitannya, Ansari menyebut tuduhan Netanyahu tidak bertanggung jawab. Sebaliknya, Ansari mengkritik sikap Netanyahu yang disebutnya justru merusak upaya mediasi. Ia pun menuding Netanyahu hanya mementingkan karir politiknya dibandingkan menyelamatkan para sandera. Lebih lanjut, Ansari berharap Netanyahu mengambil keputusan dengan etikat baik dan fokus pada pembebasan para sandera. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.